Sesi terakhir di track 1 ini akan ada pembahasan tentang Simian MDM and Simian Regulatory Solutions yang akan dipersembahkan oleh PT Simian Technologies. Hai, saya Steven, Data Arsitek dari PT Simian Technologies. Terima kasih sudah bergabung. Pada kesempatan ini, kami akan memperkenalkan dua solusi yang kami tawarkan terkait data management, quality data management, dan regulatory reporting. Sedikit tentang saya adalah data practitioner di bidang financial institution, banking, microfinancing, dan insurance. Itu adalah industri yang saya terlibat. Dan so my day-to-day job is basically assisting clients dalam problem solving dan juga untuk menyelesaikan masalah terkait quality management, data quality management, dan regulatory reporting. As a company, PT Simian Technologies, kantor kami terpusat di Jakarta, dan bersama anak perusahaan, kami telah melakukan ekspansi ke beberapa negara di Asia, seperti Singapura, Filipina, dan Bangladesh. So, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas lebih lanjut mengenai fokus utama dari PT Simian Technologies, yaitu data. Pada umumnya, setiap organisasi pada beberapa tahun terakhir ini, kita akan overwhelming dengan data, jumlah data yang cukup banyak, variasi data yang cukup beragam, dan tentunya kita membutuhkan informasi dengan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Setiap interaksi yang terjadi, semuanya itu menghasilkan data. Setiap transaksi yang terjadi, semuanya tersimpan dalam bentuk data. Dan juga informasi dari customer yang kita simpan, customer yang berbisnis dengan kita, tentunya kita simpan dalam bentuk data juga. That's why ini jadi main fokus dari bisnis kami. Kita memperoleh seluruh data yang ada, dan kita memprosesnya, dan tentunya hal ini akan mendapatkan insight dari data yang telah terkumpul. Itulah yang dilakukan oleh setiap organisasi. Namun, nggak bisa kita pungkirin juga bahwa data yang diproses itu nggak semuanya dalam kondisi baik. Ada situasi-situasi di mana terjadi data-data yang memiliki duplikasi, data yang dari berbagai sistem yang terpisah, dan itu umumnya menimbulkan inkonsistensi dari data yang tersimpan. Dan aset data terutama terkait customer, produk, location, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya menjadi problem jika tidak di-manage dan tidak diselesaikan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Seperti ada informasi yang tidak ada, yang diperlukan sebenarnya. Jadi informasi-informasi yang menurut secara regulatory, secara compliance itu dibutuhkan, atau kita untuk mengidentifikasi esensi dari sebuah data itu dan kita tidak memiliki datanya. Dan tentu juga terjadi migrasi dari sebuah sistem ke sistem yang lain, itu menimbulkan ada legacy system di mana itu mewarisi data-data yang bermasalah juga. Karena dengan sistem yang berbeda tentunya akan ada gap ya, dan itu biasanya menimbulkan permasalahan tersendiri. Solusi pertama yang kami tawarkan untuk menjawab permasalahan ini adalah data quality solution. Solusi ini membantu proses manajemen dari kualitas data non-transaksional, customer, account, produk, dan lain sebagainya, sehingga kita dapat meningkatkan level of believability dan konsistensi terhadap data yang dimiliki oleh sebuah institusi. Tentunya ini across industry ya, dan across on institutional level maupun on group level. Solusi ini menyediakan fasilitas untuk mempermudah manajemen dari aset data tersebut, data yang merupakan aset ya, jadi customer, produk, dan data lainnya, untuk menjaga konsistensi. Jadi keyword di sini adalah konsistensi data. Instrumen yang digunakan, kita dapat melakukan profiling untuk mengidentifikasi kualitas dari data. Kita dapat mengidentifikasi apakah kualitas data cukup baik, atau ada masalah, atau ada common pattern yang kita bisa gali lebih lanjut lagi. Dan juga kita dapat menggunakan cleansing, proses cleansing, di mana kita dapat melakukan pembersihan data
Tujuannya adalah untuk mendapatkan kualitas data yang jauh lebih baik. Sebagai contohnya, kalau nama customer individual, let's say kita take customer entity ya. Nama customer itu pada umumnya menggunakan alfabet. Dan tentunya jika menemukan karakter lain kita dapat hilangkan. Dan contoh lainnya mungkin terkait KTP, nomor KTP itu 15 sampai 16 digit. Dan jika tidak memenuhi syarat kita akan bisa bersihkan. Dan itu sebaiknya emang dilakukan sebagai good governance data practice. Lalu terkait proses matching, seperti yang kita ketahui bahwa sistem yang terlibat dalam sebuah organisasi tentunya ada beragam sistem, di mana proses matching ini menjadi sangat esensial untuk menemukan record-record yang entity-entity yang sama sebenarnya namun ada di sistem yang terpisah untuk kita identifikasi sebagai entity yang sama. Tentunya kemiripan ini akan berbicara antara 0 sampai 100%. Jika 0 itu mungkin tidak mirip sama sekali dan 100% itu menandakan exactly the same. Lalu seluruh data yang sudah terbentuk dalam satu grup yang sama akan dilakukan proses deduplikasi. Kita akan menghubungkan seluruh record ini untuk membentuk single identification. Single identification ini tentunya akan mendapatkan atribut-atribut terbaik dari seluruh data yang terbentuk dalam satu entity. Jadi seluruh proses ini diorchestrate sedemikian rupa untuk melakukan processing secara batch, which is day-1 data untuk diproses, dan juga secara near real time. Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan data itu semakin lama semakin cepat. Kita membutuhkan informasi secepat mungkin, termasuk data aset data ini. Sebagai contohnya, mungkin customer yang onboarding, kita bisa dapatkan informasinya lebih cepat dan lebih baik. Jadi selain itu, kami juga menyediakan consultation services yang untuk membantu Anda untuk onboard ke dalam ekosistem kami, data quality management ekosistem, dan kami akan mengembangkannya secara holistik. Dari sisi people tentunya ada kontribusi dari proses yang harus berubah, dan juga dari sisi teknologinya itu sendiri. Solusi data quality kami merupakan end-to-end solution. Ini framework yang kami gunakan, yang menyatakan bahwa ada kesinambungan antara seluruh modul-modul yang ada. Namun, desain yang digunakan secara modular, sehingga kita dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari setiap organisasi. Lalu, kita akan menggunakan framework metadata yang paling umum. Karena kita melibatkan berbagai sistem, tentunya akan ada perbedaan data ya, tapi kita akan berusaha menggabungkannya. Dan inilah informasi esensial yang akan kita proses jauh lebih lanjut. Kemudian kita bisa melakukan identifikasi dari kualitas data, kita dapat melihat kualitas datanya, dan kita dapat melakukan cleansing untuk membersihkan data, memperbaiki data yang seharusnya itu dilakukan. Dan juga untuk melakukan standarisasi. Tentunya kita mendapatkan standarisasi dari nama, alamat, dan lain sebagainya. Dan ada proses matching. Matching ini berbicara tentang kemiripan. Jadi ada data-data yang kita bisa set, kita bisa menentukan threshold, apakah record ini akan otomatis sama between this threshold, dan record ini akan masuk ke level mungkin sama, dan data yang unik. Data yang mungkin sama ini tentunya akan memerlukan peran dari data steward yang akan mengidentifikasi apakah record ini sama atau berbeda. Kita ketika bicara dengan entity tentunya kita bicara dengan customer ini ada 2 customer, kita akan menentukan apakah customer ini sama atau berbeda. Dan hal ini tentunya tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kualitas data itu dan meningkat secara signifikan. Lalu teknologi stack yang kami gunakan adalah IBM DB2 sebagai database, dan juga untuk web-based solution-nya untuk Simian MDM untuk melakukan interfacing di mana kontrol terhadap aplikasi dan sistem secara keseluruhan dapat terkendali dan dapat kita maintain dan monitor. Lalu untuk proses matching yang lebih cepat kita akan mengelevate dari DB2 Blue Technology. Dan untuk integrasinya kita bisa menggunakan IBM Data Stage. Lalu berikut adalah gambaran dari data quality solution yang kami miliki.
Seperti yang kita lihat, ini aplikasinya web based, jadi kita bisa tinggal melakukan login untuk masuk ke dalam sistem dan kita bisa menentukan role apa yang kita akan gunakan. Lalu ini tampilan awal sebagai dashboard. Ini akan memberikan informasi matriks yang paling penting. Misalnya kita mendapatkan matriks-matriks terkait jumlah data yang diproses, jumlah data yang telah terproses, jumlah data yang masih ambigu yang perlu diselesaikan. Dan juga kita bisa melihat event-event apa aja yang terjadi, dan semuanya itu kan kita bisa melihat informasi-informasi yang relevan terhadap MDM secara keseluruhan. Kemudian kita dapat melihat standardization dictionary, di mana standarisasi ini dapat kita maintain dictionary-nya. Jadi kita bisa menggunakan atribut-atribut di mana kita akan melakukan replacing, seperti misalnya ada gelar adat, ada gelar profesi, kita bisa mengidentifikasi dari part of the name gitu ya, kita bisa keluarkan dan kita bisa mendapatkan hanya esensial dari namanya saja. Hal ini pada umumnya sering kita temui ya. Kemudian kita bisa melihat terkait business rule, di mana kita bisa melihat ke cleansing rule yang kita bisa terapkan dan kita untuk mereject data yang tidak memenuhi standar. Jadi kita bisa mengidentifikasi seluruh data-data yang bermasalah, untuk kemudian kita bisa mengidentifikasi secara business rule. Sehingga kedepannya kita bisa lakukan perbaikan. Jadi kita bisa mendapatkan informasi itu di depan dari data ketika baru masuk. Kemudian kita bisa melihat rejected report, di mana dari business rule ini akan mereject report. Dan kita bisa melihat data yang terkena rejection, sehingga kita bisa menginformasikannya, data ini untuk ke pihak yang terkait. Sehingga kedepannya data ini akan dapat diperbaiki. Kemudian terkait proses matching itu kembali yang seperti yang saya utarakan sebelumnya, ada proses di mana ada zona abu-abu. Zona abu-abu ini tentunya akan memerlukan peran dari data steward untuk melakukan manual matching deduplication, di mana ada beberapa record yang memiliki anomali skor cukup tinggi, namun bisa merupakan entity yang sama atau berbeda. Tentunya ini yang lebih tahu perlu ada human intervention ya, untuk melihat sendiri secara detail, dan ini bisa dilakukan di aplikasi. Kita dapat memisahkannya atau menggabungkannya. Lalu ada fasilitas untuk melakukan undo matching. Undo matching ini diperlukan seperti yang kita tahu pada suatu sistem ketika terjadi proses matching, baik intensional maupun unintentional, terjadi proses penggabungan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Untuk itu kita bisa revert back ke situasi di mana kembalikan ke normal, kita bisa memisahkannya, kembali record yang sudah tergabung maupun record yang sudah terpisah kita bisa gabungkan, dan ini bisa dilakukan oleh data steward dengan proses yang dilengkapi oleh checker dan maker. Kemudian kita bisa melihat golden record, seperti yang kita ketahui bahwa record-record yang tergabung, semuanya itu akan membentuk sebuah record yang paling lengkap, yang paling sempurna. Jadi record ini kita bisa melihatnya dan mendapatkan seluruh atribut-atribut yang terbaik, dan ini bisa menjadi sumber source untuk sistem lain. Lalu kita bisa melihat ke linkage report. Linkage report ini berbicara tentang esensi record-record esensial yang membentuk sebuah golden record, sehingga kita bisa mengetahui entity mana saja yang membentuk suatu golden record. Ini tentunya berkaitan dengan audit trail ya, jadi kita bisa mengetahui semua informasi yang terkait. Kemudian semua window yang ada yang Anda lihat sebelumnya dilengkapi dengan advanced search engine, di mana kita bisa melakukan multi criteria search, sehingga kita bisa menemukan data-data yang kita perlukan dari berbagai kriteria dan berbagai kondisi. Hal ini sangat penting ketika kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang datanya yang ada di dalam sistem. Lalu sistem ini dilengkapi dengan user access matrix. Kita bisa memberikan akses kepada siapa, untuk mengakses apa, dengan capability apa. Pertanyaan ini semuanya akan terjawab dengan user access matrix, sehingga kita bisa memberikan privilege kepada divisi-divisi terpisah yang tentunya terlibat dalam sistem ini. Kemudian semua proses manual yang terjadi di dalam sistem ini terrecord dan semuanya bisa kita identifikasi dan kita bisa produce dalam bentuk report juga, sehingga kita dapat mengeluarkan seluruh aktivitas manual yang terjadi. Jadi jika ada insiden, kita akan gampang untuk check what happens actually.
Solusi kedua kami spesifik terkait dari penggunaan regulatory solution. Jadi ini untuk kebutuhan compliance, terutama untuk financial sector, di mana kita mengetahui bahwa ada financial institution memiliki kewajiban untuk melakukan submission ke pihak regulator. Tentunya ini merupakan aktivitas yang harus dilakukan ya, dan since ini regulatory. Tentunya dengan penggunaan dari solusi kami, benefitnya itu adalah untuk meringankan beban dari tim yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan ini day to day dengan waktu yang lebih singkat dan less to error. Solusi ini secara garis besar menyediakan fasilitas untuk memudahkan pelaporan data bulanan maupun harian, baik harian yang end of day maupun yang interday ke Sistemnya kita memiliki modul untuk Slick dan Antasena. Hal ini terkait dengan regulasi yang diterapkan oleh BI dan OJK ya. Jadi kita bisa mengotomasi, sebenarnya yang diutamakan adalah terjadi proses otomasi, di mana ketika terjadi proses otomasi, maka seluruh prosesnya akan lebih less untuk timbul error. Jadi ada human mistake segala macam dapat kita alleviate. Dan seluruhnya ini tujuannya adalah untuk melakukan efektivitas. Karena since ini day-to-day operation, kita tentunya akan mengejar ke efektivitas dan melakukan reporting yang sebaik-baiknya. Solusi regulatory ini secara framework merupakan end-to-end solution dengan modular design juga. Jadi kita bisa plug and play seluruhan modulnya berdasarkan kebutuhan. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari klien. Tergantung dengan sistem-sistem yang ada, tergantung dengan business practice yang dilakukan, dan juga sesuai dengan perubahan-perubahan dari regulator ya. Biasanya ada beberapa adjustment yang ini continuous, berjalan terus, sehingga kita bisa melakukan penyesuaian. Jadi untuk pelaporan secara interday, end of day, dan juga end of month, tentunya ini akan langsung bermanfaat, bisa dirasakan oleh tim pelaporan. Dan aplikasi yang digunakan adalah web-based solution dari FDX, itu solusi kami, dan juga menggunakan teknologi stack dari IBM DB2 sebagai database repository. Berikut adalah gambaran dari regulatory solution yang kita tawarkan. Ini merupakan tampilan awal untuk memberikan informasi outstanding dan finish regulatory form. Jadi kita berbicara tentang form-form regulatory. Untuk setiap user dari berbagai divisi tentunya akan sangat sulit ketika kita track one by one. That's why kita menyiapkan sebuah interface di mana kita bisa melakukan tracking, di mana status terhadap regulasinya, apakah sudah disubmit, apakah belum, apakah ada masalah, kita bisa dapat feedback. Tentunya ini merupakan kewajiban yang perlu dilakukan day to day, sehingga kita ini sebaiknya diotomasi. Kemudian kita bisa melakukan generation, di mana setelah kita melakukan mapping di antara sumber-sumber data yang ada, sistem-sistem data yang dimiliki, semuanya itu dapat diproses secara otomatis dan menghasilkan file yang bisa langsung diintegrasikan dengan pihak regulator, which is in this case Antasena System dan Slick System yang dimiliki oleh regulator. Jadi tujuannya itu kita bisa mengotomasi proses ini. So that's it from us. Please kindly reach us to find more information about our solution. And thank you for your attention.